Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak dosen pemampu mata kuliah akhlak tasawuf, yakni Bapak Suryadi SPD MPD, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat mempresentasikan melalui video untuk makalah akhlak tasawuf yang berjudul Kriteria Penilaian Baik dan Buruk Aliran-aliran dalam Ilmu Akhlak Islam, untuk memenuhi kebutuhan UTS. Selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan akhlak. Perlu kita ketahui bahwa akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter baik individu dan masyarakat dalam agama Islam. Akhlak bukan sekedar norma sosial, melainkan refleksi dari nilai-nilai spiritual dan intelektual yang bersumber dari wahyu dan akal. Dalam sejarah pemikiran Islam, muncul berbagai aliran dalam ilmu akhlak yang menawarkan pendekatan berbeda dalam menilai baik dan buruk. Perbedaan ini tidak hanya bersifat metodologis tetapi juga fisiologis, filosofis, dan teologis. Kemudian adapun pengertian akhlak dalam Islam, akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu khuluqon. Lafadz khuluqon ini merupakan masdar dan fi'il madinya adalah khalaqa yakhluqu khuluqon. Nah, arti daripada khuluqon ini ialah tabiat ataupun karakter. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, dari mana munculnya perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Akhlak bukan hanya menyangkut perilaku lahiriah ataupun zahiriah, tetapi juga akhlak mencerminkan kondisi batin seseorang yang telah terlatih untuk memilih kebaikan. Ada satu pendapat lagi menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menerangkan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan jiwa yang mengarah pada kesadaran moral dan spiritual, bukan sekadar kepatuhan terhadap norma sosial. Adapun sumber penilaian baik dan buruk dalam Islam diantaranya adalah wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis. Nah, Al-Quran ataupun hadis ini menjadi sumber utama dalam menentukan nilai moral. Karena akhlak juga penting bagi kita semua, khususnya agama Islam. Karena dalam hadis Kanjeng Nabi itu tidak diutus di muka bumi melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pada dasarnya Kanjeng Nabi diutus, saya diutus, kata Kanjeng Nabi, tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua adalah akal. Nah, akal ini digunakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam konteks kehidupan. Dan yang ketiga adalah kolbun ataupun hati. Ini menjadi pusat kesadaran spiritual dan keikhlasan dalam bertindak.
Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, terutama dalam hal kebaikan, maka kita pikirkan terlebih dahulu secara akal, kemudian kita matangkan ke hati kita. Dan yang keempat adalah konteks sosial. Dalam pendekatan modern, nilai moral juga dipengaruhi oleh realitas sosial dan budaya. Itu merupakan sumber penilaian baik dan buruk dalam Islam. Kemudian ada pun dalil Al-Quran yang menerangkan tentang akhlak, ialah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini dalil yang mendukung untuk harus berbuat akhlak yang baik, berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surat An-Nahl ayat 90. Adapun hadis lain yang menerangkan tentang akhlak adalah kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang telah meresahkan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada aliran-aliran dalam ilmu akhlak. Yang pertama adalah aliran teologis, aliran filosofis, kemudian aliran sufistik, dan juga pendekatan modern etik dan sosial. Adapun aliran teologis ini menekankan bahwa baik dan buruk itu ditentukan oleh wahyu. Asy'ariyah berpendapat bahwa akal tidak memiliki otoritas ataupun kekuasaan dalam menentukan nilai moral. Nah, itu aliran menurut aliran teologis. Kalau aliran filosofis yang kedua itu yang dipelopori oleh Ibnu Miskawai dan Al-Farabi, aliran ini menilai baik dan buruk berdasarkan rasionalitas dan keseimbangan jiwa. Akhlak yang baik adalah hasil dari latihan jiwa menuju keutamaan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Untuk aliran yang ketiga adalah aliran sufistik. Aliran sufistik ini menekankan penyucian jiwa dan pendekatan spiritual. Menurut Imam Ghazali, akhlak yang baik adalah buah dari mujahadah dan tazkiyah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan penyucian hati. Dan yang keempat adalah pendekatan modern etik sosial. Menurut Said Muhammad Nasar, menekankan penting integrasi antara nilai-nilai spiritual dan tantangan modern seperti teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, akhlak harus mampu menjawab persoalan sosial kontemporer tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Mungkin itu presentase dari saya, Anwar Fuad dari Fakultas Tarbiyah jurusan PAI tentang akhlak tasawuf ataupun MK akhlak tasawuf untuk memenuhi UTS. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.